Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Metro News Weekend. Informasi akan hadir berkenaan dengan teknologi terbaru yang digunakan dalam pembangunan overpass atau flyover di Kulon Progo. Apa teknologinya? Akan hadir informasinya sesaat lagi. Di hari ini akan hadir juga informasi berkenaan dengan update dari kenaikan harga kedelai yang berdampak pada produksi tempe tahu. Sesuai dengan instruksi dari pusat bahwa akan dilaksanakan PSBB Jawa Bali atau juga pengetatan kegiatan masyarakat, Semarang akan memperlakukan kembali pengetatan secara ketat di wilayah Kota Semarang. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Metro News Weekend bersama saya Anggi Hasibuan. Apa kabar pagi hari ini? Dan 30 menit ke depan akan hadir informasi dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Dan berikut adalah Metro News Weekend selengkapnya. Pemirsa, lebih dari 12.000 tenaga kesehatan mendapatkan giliran pertama vaksin di Surakarta. Vaksin akan dimulai pada 14 Januari mendatang. 12.837 orang ini sudah terdaftar dan tersebar di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta, 33 puskesmas dan rumah sakit swasta. Tenaga kesehatan mendapatkan giliran pertama karena menjadi profesi paling rawan terpapar COVID-19. Untuk mendukung program ini, sebanyak 33 fasilitas kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit sudah dipersiapkan dan proses registrasi juga sudah selesai dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Surakarta ini menjelaskan bahwa nanti masing-masing tenaga kesehatan akan mendapatkan SMS blast vaksinasi Sinovac. Namun hingga kini bagi yang belum mendapatkan atau juga belum membalas pesan ini segera harus membalas untuk mengetahui segera nanti bagaimana penentuan lokasi dan waktu pelayanan vaksinasi. Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan vaksinasi yang akan dimulai tanggal 14 Januari 2021. Sasarannya adalah tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dan yang lainnya, kemudian praktek mandiri juga. Intinya semua nakes dan pendukung nakes di garda terdepan. Nah, ini yang di pelayanan penanganan COVID-19. Kabupaten Kudus akan menerima 2.400 dosis vaksin COVID-19 tahap pertama dari pusat. Jumlah ini nantinya akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID. Jumlah tenaga kesehatan di Kudus mencapai 6.000 orang, sehingga alokasi vaksin akan dilakukan secara bertahap. Selain tenaga kesehatan, selanjutnya vaksin akan diberikan pada Forkopimda, TNI maupun Polri, serta tokoh agama. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Kudus masih melakukan pendataan untuk menerima vaksin tersebut. Dari pemerintah ini menyebutkan bahwa vaksinasi yang dilakukan nantinya ini mampu mencegah penyebaran COVID-19 di Kudus sehingga pandemi di kota Kretek ini segera berakhir. Sekitar 2.400-an berjenjang memang. Nah, untuk tenaga nakes kan 6.000-an. Nah, itu akan nanti berjenjang. Nanti setelah ini nanti ada dropping lagi. Kalau pendataan pastinya Pak sudah ada. Kan sudah ada mana-mana yang memang harus nanti divaksin lebih dulu yang sebagai prioritas. Asisten 2 Sekda Jepara meninggal dunia terkonfirmasi karena COVID-19. Puluhan ASN memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum di depan kantor Sekda. Almarhum Asar Ekanto diketahui terinfeksi virus corona 2 minggu lalu. Sejak 26 Desember dirawat di RSUD RA Kartini Jepara. Namun karena kondisinya memburuk pada 5 Januari, ini dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Solo dan kemudian meninggal dunia. Dari informasi gugus tugas penanganan COVID-19 Jepara, almarhum terpapar bukan dari lingkungan kerja kantor Sekda, melainkan dari sang istri yang juga menjadi salah satu ASN di lingkungan Pemkab Jepara. Untuk saat ini, tracing sudah dilakukan terhadap keluarga dekat almarhum, istri, dan
dua anaknya almarhum ini positif COVID-19. Bupati Jepara berharap penerapan protokol kesehatan harus lebih ditingkatkan, utamanya para ASN bisa menjadi salah satu contoh bagi masyarakat. Yang jelas dari mulai awal kami sudah melakukan tracing ke keluarga inti atau keluarga prioritas, khususnya adalah yang ada di rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya tentunya juga yang berkontak nanti kita akan mencari informasi dari istri keterkaitan yang siapa saja pada saat ring mulai terkonfirm itu yang kita akan lakukan tracing. Kebetulan memang semuanya kita sudah sterilkan. Nah, waktu itu Pak Azhar kena itu kan, dari awal masuk memang belum. Karena awal masuknya adalah istri dulu yang kena, kemudian tertular. Jadi bisa dimungkinkan penularannya memang bukan dari lokasi ini. Nah, itu penularannya ada di rumah dan semua keluarga yang ada di rumah juga kita sudah tracing. Kebetulan memang semuanya itu hari ini positif. Pemkot Semarang menutup 9 ruas jalan utama saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai 11 Januari 2021 hingga 2 pekan berikutnya. Berdasarkan sumber dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, 9 ruas jalan yang ditutup selama PKM di Jalan Pemuda, yakni arah Paragon Mall ke Tugu Muda, kemudian Jalan Letjen Suprapto, yakni di kawasan Kota Lama hingga Jembatan Bro, lalu di Jalan Pandanaran, Gajah Mada, Pahlawan, Ahmad Yani, Tanjung, Lamper Tengah Raya, dan Supriyadi. Untuk 3 ruas jalan di Jalan Tanjung, Lamper Tengah Raya, dan Supriyadi akan ditutup total selama 24 jam. Sedangkan ruas jalan lainnya ditutup mulai pukul 9 malam hingga pukul 6 pagi. Penutupan jalan untuk membatasi mobilitas masyarakat yang hampir sama dengan tahap-tahap PKM yang sudah pernah diterapkan juga di Pemkot Semarang. Pemerintah Kota Semarang menerapkan kembali pembatasan kegiatan masyarakat ketat ini sebagai pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali atau PSBB Bali. Terkait sama siaran pers dari Kemenko Bidang Perekonomian, yaitu Pak Erlangga, dan juga adanya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian COVID. Maka saya bercerita dulu bahwa pagi ini kita sudah merapatkan teman-teman di pemerintah Kota Semarang untuk kemudian saya minta hasil rapat ini juga bisa diteruskan kepada rekan-rekan Forkopimda karena ini kebijakannya adalah kebijakan menyeluruh. Berkaca pada 2 hal tadi, siaran pers dari Menko Perekonomian dan juga instruksi Menteri Dalam Negeri, dan yang kedua juga kita melihat hari ini perkembangan COVID di Semarang sudah hampir 2 minggu ini nggak kunjung turun-turun. Update terakhir jumlah yang terkonfirmasi COVID di Kota Semarang mencapai 22.098 orang, di mana dari kasus ini yang sembuh adalah 19.329 orang. Yang meninggal ada 1.772 orang. Dan COVID yang ada di Semarang hari ini totalnya 997 orang. Hampir mencapai 1.000 orang. Tapi kawan-kawan, total ini kalau boleh saya breakdown, 997 ini yang asli warga Semarang 721 orang. Yang warga luar kota yang dirawat di Semarang ada 276. Nah, melihat perkembangan ini, maka kemudian kami dari pemerintah Kota Semarang beserta seluruh unsur Forkopimda akan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat melalui revisi PKM, perwal PKM kita, pembatasan kegiatan masyarakat, di mana beberapa hal sebenarnya sudah kita atur di dalam PKM, tapi selama 2 minggu ke depan, tepatnya tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021 ini,
beberapa akan kita sesuaikan. Pertama, penyesuaian pertama adalah work from home. Dari kebijakan pemerintah pusat mengisyaratkan 75% rekan-rekan terutama yang ada di PNS ini harus bekerja di rumah. Yang terjadi sekarang kan 50% work from home, maka kita akan sesuaikan 75%. Apabila didapati ada beberapa dinas atau bagian yang jumlah ASN maupun non-ASN-nya kurang sehingga tidak bisa diberlakukan 75% WFH, maka kami juga akan mengatur pengurangan jam kerja. Disepakati masuknya jam 8, pelayanan sampai jam 14 atau jam 2 siang. Itu catatan pertama. Kemudian substansi kedua, untuk belajar mengajar daring, sampai dengan hari ini di Kota Semarang, pembelajaran tingkat TK, SD maupun SMP belum pernah memberlakukan tatap muka. Jadi kalau kebijakan ini saya rasa kita sampai dengan hari ini masih sesuai. Kebutuhan pokok beroperasi dengan pembatasan kapasitas, kita juga menyesuaikan sama seperti yang terjadi di lapangan hari ini. Lalu operasional pusat pembelanjaan dan tempat makan. Mal kita sepakati mulai hari Senin 11 Januari sampai 2 minggu ke depan tutupnya jam 7 malam. Dari mulai pagi buka, kemudian operasionalnya sampai jam 7 malam, hanya untuk restoran, tempat hiburan, kawan-kawan PKL. Kami juga minta toleransi mereka yang tadinya di PKM, itu sampai jam 11 malam, mereka boleh buka sampai jam 9 malam. Tapi fokus kita adalah pada pembatasan kapasitas pengunjung. Kalau di pemerintah pusat maksimal 25%, kami mengambil kebijakan kapasitas maksimal adalah 50%. Ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kan tidak mungkin kalau kapasitasnya 10 orang kemudian maksimal 25% hanya 2,5 orang kan gitu ya. Jadi kita ambil 50%, paling enggak ada jaga jarak. Untuk bidang konstruksi beroperasi dengan prokes ketat, ya sejauh ini juga kami sudah melakukan itu, terlebih dengan kegiatan konstruksi di APBD belum ada yang berjalan. Tempat ibadah diharapkan maksimal 50%, ini masih sesuai dengan PKM yang lama. Kita akan pertegas lagi di revisi PKM, tempat ibadah diperbolehkan memakai SOP kesehatan dengan kapasitas maksimal 50%. Fasum dan kegiatan sosbud diminta dihentikan. Maka kebijakan kami di pemerintah Kota Semarang, semua aktivitas terkait dengan kegiatan-kegiatan, seminar, dialog, diskusi, selama 2 minggu ke depan kita minta ditunda. Bagaimana dengan pernikahan? Pernikahan tetap masih diperbolehkan, tapi dengan SOP kesehatan yang ketat, termasuk pembatasan jumlah yang diundang juga sangat ketat. Kami hanya akan mengizinkan prosesi akad nikah, tidak di dalam sebuah pesta pernikahan, tapi prosesi akad nikah. Moda transportasi sejauh ini masih tetap berjalan. BRT yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang juga mengikuti kebijakan pusat, pembatasan penumpang, yang naik kendaraan umum harus pakai masker, dicek suhu tubuh, ini juga masih diberlakukan dan akan kita perketat lagi. Ruas jalan, kami perkirakan sekitar 9 ruas jalan yang akan ditutup selama 2 minggu ke depan. Perkecualiannya adalah ruas jalan di Simpang 5 yang menghubungkan Simpang 5 dan Ledjen Suprapto. Ini tidak kita tutup 24 jam, tapi kita tutup jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Sedangkan 7 ruas jalan yang lain tadi disepakati tutup 24 jam selama kurun waktu 2 minggu. Nah, hal-hal ini kemudian akan disusun menjadi sebuah revisi peraturan wali kota pembatasan kegiatan masyarakat dari yang sudah ada, dan insya Allah 1 atau 2 hari ini sudah bisa ditandatangani dan siap untuk dijadikan kebijakan mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari. Saya rasa prolog singkat saya seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan kami persilakan. Pak, 7 ruas tadi yang ditutup total. Nah,
Tadi sudah dijelaskan Kadisub, tapi saya lupa catatannya. Jadi nanti bisa konfirmasi ke Kadisub. 9 ruas jalan itu yang saya ingat adalah Lejen Supraptanya Kota Lama dan akses menuju Simpang 5. Yang itu penutupannya jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Kenapa dibedakan khusus? Karena di situ banyak pelaku usaha terutama PKL dan restoran yang masih bisa buka sampai jam 9 malam. Buka lebih dari jam 9? Yang pertama pasti sanksinya adalah penutupan atau pembubaran kegiatan. Sanksi yang berikutnya kalau masih membandel 2-3 kali kegiatan, izinnya bisa kita tinjau ulang. Ya. Objek wisata Kawah Sikidang, Dieng, Banjarnegara menutup sementara operasional selama 5 hari ke depan. Penutupan dilakukan untuk sterilisasi tempat wisata pasca libur Natal dan Tahun Baru. Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara menyebutkan bahwa penutupan tempat ini karena banyaknya pengunjung yang datang saat periode libur Natal dan Tahun Baru kemarin. Selama penutupan, pihaknya melakukan sterilisasi, salah satunya di penyemprotan disinfektan di area wisata. Saat dibuka kembali, pengelola juga melakukan pengaturan pengunjung yang datang dibatasi hanya 2.500 wisatawan saja agar tidak terjadi kerumunan. Pihaknya juga menambah jumlah petugas untuk berjaga. Wisatawan diingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Ya betul, ini kebijakan dari kami, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara. Kemarin setelah libur Natal dan Tahun Baru, setelah itu kita evaluasi, salah satu kebijakannya kita tutup sementara itu selama 5 hari, hari Senin sampai hari Jumat kemarin. Langkah penutupan tersebut kemudian kita tindak lanjuti karena situasi sekarang masih pandemi. Yang pertama kita lakukan sterilisasi di kawasan objek wisata Sikidang, baik di jalur wisatanya, kemudian termasuk di sarana prasarana lainnya seperti di loket-loket, termasuk juga di kios-kios para pedagang. Kekurangan pendonor plasma konvalesen Palang Merah Indonesia PMI Kota Surakarta ini menggelar kampanye. PMI Surakarta mengajak para penyintas atau pasien yang sudah sembuh dari infeksi virus corona untuk ikut melakukan donor plasma konvalesen di PMI. Dengan menggunakan baju hazmat dan juga membawa poster ajakan bantu pasien COVID, 4 orang PMI Surakarta menggelar kampanye di perempatan Nonongan, Surakarta. Dalam aksinya, mereka mengajak para penyintas atau pasien COVID-19 yang sudah sembuh untuk ikut melakukan donor di PMI. Aksi ini mereka gelar lantaran semakin bertambahnya jumlah konfirmasi positif COVID-19 yang membuat PMI kekurangan pendonor plasma konvalesen. Sampai saat ini, PMI Surakarta baru menyumbangkan 80 kantong plasma dan yang masih antri sekitar 10 orang. Pengurus PMI Surakarta menyatakan sangat kesulitan mendapatkan pendonor lantaran banyak pasien yang takut atau trauma untuk menyumbangkan plasmanya. Sementara itu, plasma darah konvalesen pasien sembuh sangat berguna sebagai antibodi untuk mempercepat penyembuhan pasien corona. Untuk itu, terapi plasma konvalesen yang merupakan salah satu terapi alternatif yang hasilnya juga banyak yang sembuh, kita membutuhkan beberapa pendonor. Sehingga hari ini kami PMI Kota Surakarta yang diajak oleh Mas Mayor mengadakan kampanye dengan berada di perempatan Arsopuro ini, berharap semakin banyak para penyintas atau pasien COVID yang sudah sembuh bisa mendonorkan plasmanya untuk dibantukan kepada para pasien yang saat ini sedang mengalami terinfeksi virus COVID-19. Kami jeda dulu pemirsa, Metro News Weekend akan kembali saat lagi. Selamat pagi, kembali di Metro News Weekend. Pemirsa, Direktorat Perkeretaapian Kemenhub meresmikan overpass atau jalan layang atau flyover di atas perlintasan jalur ganda di Desa Tegal Gondo di Butuh, Kabupaten Purworejo.
Teknologi konstruksi yang diterapkan dalam pembangunan overpass ini merupakan teknologi yang pertama kali diterapkan bagi perlintasan sebidang. Teknologi konstruksi overpass ini akan menjadi model dalam pengembangan overpass atau flyover di perlintasan sebidang lainnya. Overpass yang memiliki panjang konstruksi 340 meter ini dibangun untuk mencegah terjadinya kecelakaan antara pengguna jalan dengan kereta api. Perlintasan sebidang desa Tegal Gondo selama ini menjadi akses utama mobilitas sehari-hari warga masyarakat dari 8 desa. Masih dalam situasi pandemi, peresmian pun dilakukan secara virtual. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri menjelaskan, teknologi konstruksi yang diterapkan dalam pembangunan overpass ini merupakan teknologi yang pertama kali diterapkan, yakni menggunakan teknologi corrugate mortar busa pusjatan atau CMP yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Pusjatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Keunggulan menggunakan teknologi ini diantaranya biaya konstruksi lebih murah hingga 70%, kemudian waktu konstruksi lebih cepat hingga 50%, dan masa layan bisa melebihi 100 tahun. Overpass ini nantinya akan menjadi model dalam pengembangan flyover perlintasan sebidang lainnya. Overpass Tegal Gondo dibangun menggunakan skema pendanaan surat berharga syariah negara dengan total anggaran sebesar lebih dari 53 miliar rupiah dan dikerjakan dalam kurun waktu 1 tahun. Bupati Purworejo menjelaskan warga sangat terbantu dengan pembangunan tersebut. Sebelumnya warga harus memutar sejauh 17 kilo dan dengan adanya overpass tentu memangkas jarak dan membuat arus mobilitas barang dan jasa semakin cepat. Bapak Ibu, Bapak Kajari Purworejo, Bapak Ibu, para pejabat di jajaran pemerintah Desa Polomarto, Desa Pengrajin tempe di Grobogan enggan beralih ke kedelai lokal meski harganya jauh lebih murah karena dianggap kurang bagus menghasilkan tempe. Pengrajin ini terpaksa memilih memperkecil ukuran berat produksi tempe agar bisa tetap berproduksi. Pengrajin tempe khawatir bila harga tempe dinaikkan ini bisa mengurangi minat pembeli di pasar. Mahalnya harga kedelai impor di sejumlah daerah berdampak pada pengrajin tempe yang terancam gulung tikar, salah satunya di Grobogan. Meski di Grobogan sendiri dikenal sebagai sentra penghasil kedelai lokal, keengganan para pengrajin tempe tahu untuk menggunakan kedelai impor ini karena ada anggapan pengrajin tempe bahwa kedelai lokal ini kurang bagus. Padahal menurut Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Grobogan, bila kedelai lokal ini memiliki kualitas bagus dan non-transgenik dan pemasaran kedelai impor dilakukan dengan sistem koperasi bagi para pengrajin tempe tahu sehingga membuat daya saing kedelai lokal menurun dan tidak diminati oleh pengrajin tempe tahu. Selama ini, Grobogan dikenal sebagai sentra produksi kedelai lokal dengan menghasilkan kedelai lokal setiap tahunnya 7.563 hektar dengan produksi kedelai lokal 13.988 ton dengan mengandalkan 10 kecamatan di Grobogan sebagai penghasil kedelai lokal. Pihak dinas berharap pemerintah pusat mengharuskan penggunaan kedelai lokal untuk para pengrajin tempe tahu di tengah mahalnya harga kedelai impor akan menaikkan minat pengrajin tempe tahu dan industri lainnya untuk beralih menggunakan kedelai lokal. Petugas gabungan kembali mengevakuasi ratusan warga kelompok rentan yang tinggal di radius 5 kilo dari puncak Merapi. Ini dilakukan setelah aktivitas kegempaan Merapi masih stabil tinggi dan sudah terjadi erupsi yang bersifat efusif. Sementara itu warga di lereng barat daya Sleman belum diungsikan. Sedikitnya 200 warga dusun Babadan 2 di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dievakuasi oleh petugas gabungan dari berbagai unsur. Mereka dalam kelompok rentan yang direkomendasikan oleh BPPTKG Jogja untuk mengungsi ke desa penyangga di Balai Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Hingga kini sudah ada 727 jiwa di Kabupaten Magelang yang sudah berada di pengungsian. Mereka berasal dari 4 desa di sisi barat lereng Gunung Merapi. Sedangkan BPBD Sleman ini belum mendapatkan rekomendasi perluasan zona bahaya dari BPPTKG, terutama warga Sleman yang tinggal di lereng barat dan juga barat daya pasca keluarnya awan panas pada hari Kamis. BPBD hanya meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Luncuran awan panas Gunung Merapi pada hari Kamis ini tidak berdampak terhadap wilayah Sleman. Kejadian awan panas ini mengarah ke hulu Sungai Krasa
Dan meski tidak terkena dampak, BPBD ini menyiapkan barak pengungsian yang ada di kelurahan di lereng barat Gunung Merapi, Kelurahan Wonokerto dan juga Ginikerto, Kapanewon Turi yang berjarak sekitar 7,5 hingga 8 kilo dari puncak. Sedangkan masker untuk menghadapi debu awan panas sudah didistribusikan hingga Kapanewon, Polsek maupun Koramil. Baik, usai sudah saya menemani Anda di pagi hari ini dan kami juga mengingatkan Anda kembali bahwa tayangan kami bisa Anda saksikan di YouTube di akun Metro TV, Jateng, dan DIY. Dan untuk edisi kali ini saya Anggi Hasibuan mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Sampai jumpa, selamat pagi.